Oke, malam ini kita belajar firman Tuhan sebentar. Tadi siang tertunda, ya, kan tadi sudah masuk sebenarnya. Kita mengawali dengan berdoa satu hati. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami serahkan waktu yang ada, juga fasilitas dan jaringan yang ada. Itu semua boleh terjadi dengan baik dan tidak ada kendala dari awal sampai selesainya. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan dengan baik dan menjadi bekal bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, kita belajar firman Tuhan, sempatkan yang sebentar, supaya tetap menjadi berkat, menjadi kekuatan iman bagi semua kita. Meskipun kita masih muda, tetap perlu firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Oke, hari ini kita belajar tokoh Alkitab. Kita melanjutkan seri tokoh Alkitab yang lalu kan Nuh. Nah, ternyata sebelum Nuh ada satu tokoh Alkitab yang belum kita pelajari. Ini sudah muncul apa belum? Ini sudah muncul apa belum ini? Apa tampilan saya? Sudah kelihatan? Oh, belum. Nah, sekarang sudah Sudah, kelihatan. Pak. Ya. Kita belajar tokoh Alkitab namanya Henokh. Satu nama yang sering kali dipakai jadi nama orang Kristen. Pokoknya kalau ada nama Henokh, itu pasti orang Kristen. Tapi seringkali kita terlewatkan, tidak tahu kisahnya. Nara pernah dengar nama Henokh? Pernah tahu ceritanya? Belum. Sinta pernah tahu kisah tentang Henokh? Pernah mendengar nama Henokh? Sudah pernah apa belum? Ya, hari ini kita belajar seorang tokoh bernama Henokh. Mungkin satu kali kita akan mengenal nama Henokh. Ada banyak orang bernama. Sinta pernah mengenal nama Henokh ini apa belum? Pernah, Pak. Di Alkitab tahu ceritanya tentang Henokh? Kurang tahu, Pak. Dan tahu. Oke. Ya. Kita belajar tentang Henokh yang ternyata adalah sebelum Nabi Nuh. Kita belajar tentang Henokh ini, ayatnya tidak banyak. Kisah tentang Henokh sedikit sekali, tapi ternyata ada sesuatu yang unik di dalam cerita kisah hidupnya. Kita baca Kejadian 5 ayat 21 sampai 24, seperti biasa titik-titik ini adalah ayat. Nah, jadi ada 1, 2, 1, ada 4 ayat. Nara baca dulu, yang titik 2 ini berarti ayat 21 sama 22. Silakan. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak laki dan perempuan. Ya, dilanjutkan Cinta 23 sampai 24. Silakan. Bisa terbaca. Bentar, Pak. Barusan lockout baru masuk lagi. Ya, Ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. iya, Henokh ini dia mempunyai kisah yang unik.
dia itu hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah, jadi dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dia mempunyai waktu-waktu yang baik dengan Tuhan. Pokoknya dia hidup bergaul dengan Allah, sangat dekat, sangat akrab dengan Tuhan. Kemudian tiba-tiba di satu waktu setelah sekian lama dia hidup bergaul dengan Allah, tiba-tiba dia tidak ada lagi. Dia diangkat oleh Allah. Dan pastinya banyak yang menduga pastinya bahwa dia diangkat oleh Tuhan ke surga tanpa melalui kematian. Henokh hidup bergaul dengan Henokh ini memperanakan Metusala. Metusala itu adalah manusia yang umurnya paling panjang, paling besar, paling banyak umurnya yang dicatat di Alkitab. Umurnya 969 tahun. Setelah itu Metusala memperanakan Nuh. Jadi Nuh adalah bagian dari keturunan Henokh. Sekali lagi hidup bergaul dengan Allah dan tiba-tiba dia diangkat oleh Allah. Apa pembelajaran yang kita dapatkan dari seorang tokoh yang bernama Henokh ini? Seorang yang namanya mungkin banyak dijadikan nama oleh orang-orang Kristen, tapi kisah hidupnya tidak banyak yang mengetahui. Yang pertama, Henokh itu menyediakan waktu dengan pembelajaran pertama adalah menyediakan waktu dengan ayat yang bisa kita jadikan dasar yaitu Matius 26 ayat 40. Nara bacakan Matius 26 ayat 40. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya, kisah ini tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani sebelum akhirnya ditangkap dan disalibkan. Eh, Tuhan Yesus ditemani oleh tiga muridnya. Tiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi ketika Tuhan Yesus berdoa dan dia kembali lagi menemui murid-muridnya, mereka ketiduran, mereka tertidur. Sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Artinya Tuhan itu mengajarkan pada kita untuk kita menyediakan waktu dengan dia paling tidak 1 jam. Masa sih 1 jam saja kalian berdoa nggak bisa? Mungkin kita mungkin nggak perlu 1 jam, tapi kita menyediakan waktu dengan Tuhan. Kita memberi diri untuk kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan sebenarnya 1 jam itu adalah waktu yang sangat sedikit. Tapi yang sedikit itu pun kita seringkali tidak bisa menyediakan. Henokh bergaul dengan Tuhan. Ini gambarnya Henokh digambarkan seperti ini. Dalam kehidupannya sehari-hari, dia menyediakan waktu untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Seorang yang bersekutu pribadi dengan Tuhan itu seperti seorang sahabat atau teman baik. Seperti seseorang dengan sahabat atau teman baik. Nara punya sahabat di sekolah, punya teman baik. Sinta juga punya sahabat atau teman baik, mungkin waktu di sekolah, atau waktu di kerjaan, atau punya sahabat atau teman baik juga. Ya, ketika kita punya hubungan yang baik dengan sahabat atau teman baik kita tentu menyediakan waktu untuk bertemu, menyendiri, dan bercakap-cakap dengan sahabat kita. Biasanya ketika seorang sahabat menghubungi kapanpun itu, kita siap setiap saat untuk meresponi dia. Kita siap setiap saat untuk merespon dengan baik. Sekalipun mungkin malam hari, sekalipun kita capek, kalau sahabat kita menghubungi, kita pasti akan merespon dengan baik. Demikian juga dengan Tuhan. Adakah kita mau menyediakan waktu khusus untuk bergaul dengan Tuhan? Kita punya waktu yang menyendiri, kita punya waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, kita punya waktu untuk kita menyediakan diri bertemu dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan, ketika kita menyendiri dengan Tuhan? Saat itulah kita bisa berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, dan juga memuji Tuhan secara pribadi. Nah, ini gambarnya seperti ini, seorang anak kecil yang dia berdoa, dia baca firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita setiap hari sama seperti kita bertemu dengan sahabat kita bertemu dengan Tuhan pun juga demikian. Kita sediakan waktu
untuk berdoa, untuk kita baca firman Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk menyendiri dan bercakap-cakap dengan. Adakah kita mau menyediakan waktu untuk khusus untuk bergaul dengan. Jadi ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita sediakan waktu yang baik untuk merenungkan firman, kita berdoa, menyampaikan isi hati kita. Dalam keseharian kita, adakah kita mau menyediakan waktu yang terbaik dengan Tuhan? Menyediakan itu berarti kita memberi waktu yang terbaik. Bukan menyisihkan, apalagi menyisakan. Menyisakan itu kalau sudah capek, sudah ngantuk, sudah lelah, baru berdoa. Adakah kita mau menyediakan waktu dengan Tuhan? Waktu yang terbaik dari yang kita miliki. Jangan sampai jam kita main HP, jalan-jalan, atau kita main hobi lebih banyak daripada jam kita untuk kita bersaat teduh atau kita berjumpa dengan Tuhan. Belajar untuk kita memberi waktu yang terbaik buat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, apakah kamu bersedia menyediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan? Menyendiri itu sekali lagi ketika kita berdoa, kita baca firman Tuhan, dan sebagainya. Kalau itu ditanyakan kepada kita, apakah kita bersedia? Kalau itu ditanyakan kepada Nara, apakah Nara bersedia menyediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa? Sedia. Kira-kira jam berapa yang menurutmu kamu bagus untuk menyediakan waktu dengan? Pagi mungkin. Pagi. Sinta, kalau ditanyakan kepada Sinta, apakah kamu bersedia menyediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan? Dia Ya. Kalau itu apa kira-kira lebih baik jam berapa kamu aman untuk menyediakan waktu dengan Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kira-kira menurutmu jam berapa yang menurutmu aman? sebelum tidur, Pak. Sebelum tidur, malam. Belum tidur. Ya, sebelum tidur. Berarti malam kan? Kita belajar untuk menyediakan waktu dengan Tuhan. Itu adalah waktu yang terbaik yang bisa kita berikan. Waktu terbaik yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Sekali lagi, kita dalam kondisi yang masih baik. Maka pagi atau malam hari. Kalau siang hari biasanya kita sudah banyak kesibukan. Pembelajaran pertama yang kita pelajari dari Henok adalah dia mau menyediakan waktu dengan Henok pun menyediakan waktu dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan setiap hari. Bukan berarti tidak beraktivitas yang lain, tapi dia punya waktu khususnya. Poin kedua, pembelajaran kedua dari Henok yaitu bahwa dia bebas bercerita dengan. Cinta bisa baca ini Mazmur 25:14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Iya, kata bergaul karib ini biasanya ditujukan pada seseorang yang kenal dekat atau sahabat atau teman baik. Tuhan itu bersahabat dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita ini takut akan Tuhan, kita ini adalah sahabatnya Tuhan. Kita ini bukan lagi sekadar anak, tapi juga sahabatnya Tuhan. Dan berikutnya ada kata perjanjiannya. Perjanjian ini sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata secret, yaitu rahasia. Rahasianya diberitahukannya kepada kita. Kalau bergaul karib dengan Tuhan, jadi sahabatnya Tuhan, kita akan diberitahukan rahasia-rahasia yang mungkin tersembunyi bagi orang lain. Tuhan memberitahu pada kita. Kita dapatkan banyak hal yang tidak terduga. Jadi kalau kita jadi sahabatnya Tuhan, kita bisa mendengar, mendapatkan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Seorang yang bergaul dengan sahabatnya akan mudah bercerita dengan bebas. Apapun yang dialaminya, apapun yang dia mulai dari sesuatu yang remeh,
yang biasa, yang bercanda, sampai situasi yang dianggap penting. Seorang yang bergaul karib dengan sahabatnya akan bebas bercerita, tanpa malu, tanpa risih, tanpa merasa takut ditolak. Ya karena dengan sahabatnya sendiri. Ini adalah teman baik saya, cerita. Bahkan untuk hal yang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui orang lain, kita bebas bercerita pada sahabat kita. Kalau hmm, kalau kalian punya sahabat tentu bisa banyak bercerita hal-hal yang mungkin tidak bisa diketahui oleh orang lain, tidak banyak diketahui oleh orang. Kalau Nara punya sahabat teman baik, apakah bebas bercerita kepada dia? Apakah ada sesuatu yang kamu bisa bebas bercerita kepada teman? Ya, bisa. Kita bisa bercerita sesuatu yang mungkin nggak diceritakan pada orang, tapi kita bisa. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, ini gambarnya seorang yang bergaul dengan Tuhan, duduk dengan Tuhan di satu kursi. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, segala rahasia yang tersembunyi akan disampaikan pada kita. Tidak heran ada orang-orang tertentu yang bisa mengetahui sesuatu sebelum terjadinya suatu peristiwa. Kita bergaul dengan Tuhan, semua hal yang tersembunyi, yang rahasia akan Tuhan sampaikan pada kita. Belajarlah untuk kita mendekat pada Tuhan, supaya hidup kita aman dan terhindar dari situasi yang salah dan celaka. Sekali lagi, kalau kita belajar dekat sama Tuhan, kita menyediakan waktu dengan Tuhan, maka hidup kita aman dan terhindar dari situasi yang salah dan celaka, karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita hal-hal yang selama ini tersembunyi. Di poin kedua adalah seorang yang dekat dengan Tuhan jangan bebas bercerita. Henok pun bebas bercerita. Bahkan dia juga menerima hal-hal yang rahasia. Sekali lagi belajarlah mendekat pada Tuhan supaya hidup kita aman dan terhindar dari situasi yang salah dan celaka. Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari akan disingkapkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa. Dan itu akan membuat kita terhindar dari situasi yang salah. Diskusi kedua, ketika kalian punya sahabat, punya teman baik, apakah kalian pernah dapat bocoran cerita dari sahabat kalian yang tidak disampaikannya pada orang lain? Saya satu kali saya punya seorang teman baik, punya seorang sahabat yang baik. Saya dapat banyak bocoran cerita ketika dia menyampaikan kepada saya, oh kamu hati-hati sama orang ini. Orang ini kelihatannya baik, tapi kamu tahu ternyata dia begini kelakuannya. Dan itu yang dia sampaikan pada saya karena dia mengenal orang lain. Jadi dia membocorkan pada saya sesuatu yang sifatnya rahasia. Apakah kalian pernah mendapatkan sesuatu cerita yang berbeda yang tidak pernah disampaikan oleh teman baik kalian itu kepada orang? Misalkan Nara, pernah tidak kamu dapat bocoran cerita rahasia dari sahabatmu yang itu tidak disampaikan pada orang lain? Mungkin tentang kelakuan seseorang atau tentang hal rahasia yang mungkin dia tahu tentang sesuatu tapi disampaikan kepada kamu. Pernah, Nara? Kamu cerita Pernah pernah. Tentang apa itu kira-kira? tentang sifat orang. Sifat orang lain. Sinta, pernah nggak dapat kamu itu bocoran cerita dari sahabatmu atau teman baikmu yang itu tidak disampaikan ke orang lain? Khusus pada kamu. Pernah, Pak. Apa itu? Contohnya apa? Pernah, Pak. Iya, Kayak, oh, anu ya, sifat sih, Pak. Oh, sifat, di rumah kayak gini, kalau di sekolah kayak sifatnya dia sendiri. gini. Iya, iya. Hal itu diceritakan karena temanmu itu percaya kepada Sinta bahwa, oh ini Sinta ini Sifat, seorang Pak.
Iya, sifatnya ya, sifatnya dia sendiri. Bukan sifat orang lain, Pak. Oh, sifat orang lain. Ya, Ya, soalnya tadi. Iya, temanmu itu bercerita tentang sifat orang lain yang dia tahu. Atau mungkin teman yang lain lagi. Dia tahu sifatnya begini. Kalau di rumah itu berbeda sama di sekolah. Tapi dia cerita kepada Sinta, soalnya dia percaya Sinta itu bisa menutup rahasia. Seorang yang menurut dia bisa dipercaya. Ya, sampaikan. Oh, kamu tahu, ternyata lu berbeda. Nara pun juga begitu. Teman baikmu percaya kepada Nara bahwa ternyata ada sifat tertentu dari orang itu, anak lain itu. Dia cerita kepada Nara. Karena apa? Dia perlu untuk menyampaikan sesuatu. Tapi itu tidak mungkin disampaikan pada orang. Hanya kepada orang-orang tertentu, pada sahabatnya. Iya. Seringkali kita akan mendapatkan cerita atau bocoran dari sahabat kita yang tidak disampaikan pada orang lain. Karena kalau disampaikan pada orang lain tentu akan jadi masalah besar. Tapi dia tahu kalau pada yang ini berbeda. Demikian juga kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bebas bercerita situasi apapun yang kita hadapi, yang kita alami. Dan Tuhan pun akan membocorkan hal tertentu yang rahasia. Saya pernah satu kali ketika naik motor di tengah jalan, saya ambil posisi agak menengah karena mungkin supaya cepat sampai agak kecepatan saya agak tinggi. Tiba-tiba ada suara, tidak tahu suara dari mana karena di tengah jalan. Ada suara di telinga saya, minggir, kurangi kecepatan. Saya pun minggir, kecepatan motor saya kurang. Ternyata beberapa detik kemudian ada tabrakan di dekat saya, ada kecelakaan. Dan saya bersyukur saya terhindar. Siapa yang ngomong ke saya? Tidak ada orang yang di sebelah saya yang barengan saya. Saya yakin itu Tuhan yang menyampaikan ke saya. Membocorkan sesuatu yang akan terjadi sehingga saya terhindar dari kecelakaan. Pembelajaran pertama adalah kita sediakan waktu untuk itu. Jangan sampai kita sediakan waktu lebih banyak untuk hal-hal yang lain, untuk main HP, untuk jalan-jalan, untuk hobi atau apapun. Tapi untuk Tuhan kita tidak sampai. Dan yang kedua, kita juga gunakan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, ngobrol dengan bebas, curhat atau menceritakan apapun. Bahkan hal yang rahasia yang kalau kita ngomong ke orang lain nanti jadi salah paham. Kita ngomong ke Tuhan. Tuhan, saya di tempat kerja itu mengalami situasi tidak enak, Tuhan. Tolong Tuhan. Atau mungkin Nara ketika sekolah, Tuhan, gimana ini? Saya nggak bisa ngerjakan besok ulangan dan sebagainya. Kita sampaikan ke Tuhan. Tuhan akan memberikan pada kita kekuatan dan memberikan kita rahasia-rahasia yang orang lain mungkin tidak perlu. Poin ketiga adalah kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan mendapatkan perlakuan istimewa. Apa itu? Nara bacakan ini Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, Tuhan Yesus sendiri menawarkan, kalau kamu tinggal di dalam aku, hanya kita jadi orang yang bergaul dengan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk minta apa saja yang kamu kehendaki. Berarti kan nggak ada batasan, kamu akan menerima. Banyak pendeta itu kalau khotbah ngomongnya apa? Tuhan itu menyediakan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Padahal firman Tuhan apa? Mintalah yang apa saja yang kamu kehendaki. Nggak ada batasan, kita akan menerima apapun itu. Tentu selama hal yang baik, bukan hal yang untuk buat yang salah. Tapi bukan cuma kebutuhan, keinginan pun Tuhan sedia. Seorang yang bergaul karib, akrab dengan sahabatnya, akan mendapatkan perlakuan yang istimewa, perlakuan yang berbeda dari orang lain. Saya satu kali ketika SMP punya teman baik, punya sahabat yang dekat sekali dengan saya. Sekarang sudah di Jakarta orangnya. Ketika saya main ke rumahnya waktu masih sekolah, teman saya ini selalu berkata, sudah ini apa yang ada di meja makan, kamu boleh ambil, kamu boleh makan. Kalau perlu, kalau kurang, yang ada di kulkas ini kalau kamu mau boleh kamu ambil. Silakan minum, kalau ada makanan boleh dimakan. Jadi saya mendapatkan perlakuan istimewa. Dan saya senang sekali, apalagi kalau orang tuanya pas nggak ada di rumah, ya saya bisa bebas ambil makanan. Walaupun ya tentu saya membatasi diri. Kadang-kadang kalau kita punya sahabat, punya teman baik, kalau kita pergi ke satu tempat, pasti teringat sesuatu.
lalu memberikan oleh-oleh atau belanja khusus, mungkin yang murah-murah, tapi sekadar buat kenangan. Pokoknya kita memperlakukan orang terdekat kita, sahabat kita, dengan istimewa, secara istimewa. Atau kita juga diperlakukan secara istimewa. Kita bebas mendapatkan apapun yang terbaik dan yang istimewa dari sahabat. Hal yang belum tentu kita dapatkan dari orang lain. Kita bisa mendapatkan yang terbaik, tapi kita juga bisa memberikan yang istimewa bagi sahabat. Henok yang bergaul akrab dengan Tuhan juga mendapatkan perlakuan istimewa apa? Tadi di firman Tuhan Kejadian 5:24, dia tiba-tiba hilang, diangkat hidup-hidup. Nah ini gambarannya, dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Tiba-tiba saja menghilang. Banyak yang meyakini dia dibawa oleh Tuhan ke surga. Dan Henok ini adalah salah satu dari dua orang yang tidak mengalami kematian fisik. Selain Henok ada Elia, Elia juga begitu. Nabi Elia itu dia tidak mati. Tiba-tiba saja ada kereta berkuda menyambar dia, membawa ke langit. Kereta berkuda berapi. Jadi selain Henok ada juga Nabi Elia. Mendapatkan perlakuan istimewa dari diangkat hidup. Tuhan Yesus pun menjanjikan kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, dia apa? Kalau kita bergaul akrab dengan Dia, kita akan mendapatkan perlakuan istimewa. Kita boleh meminta apapun tanpa batas. Sekali lagi Tuhan Yesus menjanjikan di Yohanes 15:7, ketika kita bergaul karib dengan Dia, kita akan mendapatkan perlakuan istimewa. Boleh meminta apapun tanpa batas, tanpa ada yang disembunyikan. Apapun kita boleh mendapatkan dari itu. Yang terakhir yang kita diskusikan, apakah pemberian yang kamu terima dari sahabatmu, sesuatu pemberian yang kamu terima khusus dari sahabatmu yang mungkin tidak diberikan pada orang lain. Sekali lagi, kalau kita punya sahabat, biasanya ada sesuatu yang berbeda. Kita dapatkan dari sahabat kita, dari teman terbaik kita. Teman baik kita, mungkin teman waktu sekolah. Mungkin itu bisa kita mendapatkan pemberian yang terbaik itu bisa berupa kita dapatkan barang, dapat sesuatu, atau kita mendapatkan perlakuan yang istimewa seperti yang saya sampaikan. Satu kali ada teman baik saya, dia ngasih saya sepatu. Sepatu ini dia keliru beli, tapi nggak mungkin dibuang, terus dia beli, kasih ke saya. Ini buat kamu. Nggak perlu bayar karena dia ngasih ke saya. Dan itu diberikan kepada saya karena saya dianggap adalah sebagai sahabat yang terdekat, sahabat baik. Dan itu tidak pernah saya lupakan. Kira-kira pemberian apa yang kamu terima dari sahabatmu? Pemberian terbaik yang tentu tidak diberikan pada orang lain, atau bukan benda, tapi kamu mendapatkan perlakuan istimewa yang berbeda. Kalau Nara, kamu apa pernah dapat sesuatu dari sahabatmu, kamu mendapatkan perlakuan istimewa? Dapat apa? Dan pernah dapat dikasih barang, kasih kado, apa? Yang berbeda bahwa, oh ini nggak mungkin dikasih ke orang lain, khusus kepada apa? Pernah dapat sesuatu Mungkin perlakuan perlakuan apa? Perlakuannya apa? banyak. Apa contohnya? Salah satu. Hmm. Yang itu nggak kamu diperlakukan yang baik, sangat baik, berbeda daripada orang lain. Apa misalnya? Dikasih makanan, apa contoh? Iya, dikasih makanan mungkin. Dikasih makanan, ya. Mungkin teman lain nggak dikasih, khusus kepada Nara, karena teman baik. Sinta, pernah mengalami kamu kasih sesuatu yang istimewa, yang spesial dari teman baikmu mungkin waktu di sekolah dulu atau yang kamu dapat karena berbeda dari teman yang lain. Apa? Ya, Pak. Banyak, Pak. Apa? Ya, contohnya apa? Dapat apa? Eh, dikasih kado ulang tahun,
Hmm. Terus boleh tidur di rumahnya. Oh, boleh tidur tuh. Ya, itu kan Ya, perlakuan yang khusus, yang berbeda, yang belum tentu teman yang lain mendapatkan hal yang sama. Kalau kado ulang tahun itu mungkin ya masih umum, ya, tapi memang itu juga baik. Tapi itu tadi, mendapat perlakuan istimewa, boleh tidur di rumahnya itu kan sesuatu yang belum tentu dia menerima teman yang lain. Tapi karena kamu dianggap sahabat dekat, sahabat baik, teman terbaik, kamu dapat perlakuan yang saya sebut adalah perlakuan istimewa. Ya, sama seperti itu kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pun menyediakan pada kita pemberian-pemberian terbaik. Kita bisa berdoa minta kepada Tuhan, dan Dia akan sediakan sesuatu yang spesial, yang nggak mungkin terjadi pada orang lain, tapi yang pada kita sebagai sahabatnya. Puji Tuhan. Nah, poin terakhir dari saya, sekalipun masih muda, belajarlah untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saat itu kita memuji Tuhan, mungkin cuma satu lagu. Terus kita berdoa, mengucap syukur, kita berdoa untuk kesulitan yang dihadapi. Bahkan juga kita sediakan waktu untuk merenungkan Tuhan. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk kita bergaul dengan Tuhan, sekalipun masih muda. Kalau orang-orang dulu menyebut bergaul dengan Tuhan itu saat seduh, jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sekiranya kita sebagai anak-anak muda memiliki waktu yang terbaik dengan. Oke, itu pertemuan kita malam ini. Sinta tutup dalam doa, bisa? bisa Pak. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan ya Bapak. Kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Dan yang Kau berkati Pak Oki yang telah mengajar kami ya Bapak. Setelah ini juga kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, Yesus berkati, marah dan cinta. Terima kasih Pak.